Kembali dalam Telisik Hukum, terima kasih Anda terus bersama kami dan kita juga masih bersama Togar Sijabat, Kepala Pusat Bantuan Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Bang Togar, kita tadi sempat membahas mengenai tahapan-tahapan yang biasa dilakukan. Proses bipartit, yaitu tadi bahasanya Bang Togar adalah ya diskusi-diskusi ringan lah, mencari titik temu antara si karyawan dengan atasannya, dengan pemilik perusahaan. Bila itu sudah ketemu, tidak ada kesepakatan, maka kita bisa melakukan ya persoalan tripartit di mana ada mediator di situ. Nah, secara mediasi atau konsiliasi yang bisa dilakukan ini, penunjukan mediatornya itu biasanya ditentukan oleh siapa, Bang? Biasanya kalau ini yang saya katakan memang agak berbeda kita dengan sistem hukum ketenaga kerjaan. Di satu sisi dia itu masuk dalam ranah privat, tapi kadang di satu sisi dia itu masuk ke dalam ranah publik. Okay. Nah, artinya privat itu harusnya kalau misalnya terjadi sengketa, harusnya para pihak lah yang menentukan permasalahannya itu akan dibawa kemana. Nah, tapi karena memang secara filosofinya memang belum hubungan pekerja dengan pengusaha itu belum setara benar. Memang undang-undang memungkinkan atau menyediakan ada namanya mediator. Itulah yang namanya pegawai perantara yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Itu ininya. Jadi artinya di satu sisi memang negara turun tangan untuk menyediakan mediator yang diselenggarakan atau disediakan untuk negara untuk memfasilitasi itu. Ada juga arbitrasi, konsiliasi dan yang lain-lain, tapi tentunya mereka ini kan juga adalah lembaga profesional. Dan tentu kalau misalnya mereka menangani permasalahan tenaga kerja, tentu mereka kan meminta bayaran atau fee. Sedangkan kalau pemerintah, dalam hal ini pegawai perantara, tidak. Nanti sudah ditanggung oleh negara. Nah, itulah yang kadang-kadang orang bilang, ini ketenaga kerjaan ini hukum publik atau hukum privat nih. Kok negara turun tangan nih? Nah, tapi masih seperti itulah ketenaga kerjaan kita. Senang atau tidak senang, ada unsur dari pemerintah yang cenderung untuk membela tenaga kerja. Itu diatur ya dalam undang-undang PHI sendiri ya, peradilan hubungan industrial ya Pak ya? Iya, diatur. Jadi artinya permasalahan ini tidak bisa diselesaikan bipartit atau antara pekerja dengan pengusaha, maju selangkah menjadi ada mediasinya. Ada mediasi sebelum yang ketiga masuk ke pengadilan hubungan industrial. Bicara tadi hubungan diskusi tripartit yang ada mediator di tengah. Apakah kedua belah pihak yang hendak mencari kesepakatan ini boleh memilih apakah dia menggunakan mediator negara tadi dari Departemen Tenaga Kerja misalnya atau konsiliator dari pihak swasta atau langsung masuk ke arbitrator, itu gimana? Ya, biasanya bisa pilih di antara tiga itu. Bisa pilih. Oke. Biasanya itu kan pertama karena ini adalah ranahnya perdata, kita lihat kepada kontrak kerjanya. Kalau tidak ada kontrak kerjanya, mereka bisa memilih. Tapi kembali lagi, senang atau tidak senang, posisi buruh ini kan masih posisi yang lebih lemah. Makanya negara dalam hal ini menyediakan wadah untuk itu. Ada arbitrasi, ada konsoliasi, ada yang lain-lain, tapi negara memang menyediakan diri untuk itu dan tidak bayar. Yang berfungsi sekaligus sampai ke arbitrasi sekalipun. Iya, kalau arbitrase kan nanti kita kan harus bicara perjanjian bagaimana fee untuk arbiter. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja pegawai perantaranya itu tidak. Mereka memfasilitasi, tapi untuk itu mereka tidak dibayar. Mereka tidak bayar. Dari pengalaman Bang Togar sendiri, mediasi yang dilakukan oleh dalam tanda kutip pegawai pemerintah ini dari Departemen Tenaga Kerja itu biasanya positif nggak atau cenderung seperti hanya formalitas karena ujung-ujungnya tetap harus menggunakan konsiliator dari luar atau arbitrator tadi, itu gimana? Kembali ke permasalahan awal, bahwa ini adalah ranahnya perdata atau privat. Kembali kepada niat. Kalau dari awal memang niat kita sudah mencurigai pekerja, si perusahaan sudah mencurigai pekerja, ini tetap nggak ketemu. Dan sebaliknya kalau dari awal juga misalnya perusahaan sudah mencurigai tenaga kerja nggak ketemu. Kembali kepada, kalau saya sih berpikir pengalaman puluhan tahun menangani ini itu adalah hakikatnya dulu.
Makanya kita akan pertemukan dulu di situ niat baiknya. Kita akan ke sana, niat baiknya apa? Ini mau selesai apa enggak? Toh kamu itu kan tenaga kerja. Di sini kamu mungkin tidak cocok. Tapi jangan meninggalkan jejak yang tidak baik di sini. Karena jejakmu yang di sini akan ditanya juga oleh calon perusahaan tempat kau nanti baru bekerja. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita lakukan secara baik, biasanya kita menerima apapun yang terjadi di Snaker sana. Selama itu masih masuk dalam koridor yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan gitu ya. Dan di sana memang kalau boleh dikatakan tanda kutip nih, mereka cenderung membela buruh. Kalau kita mau katakan mereka cenderung membela buruh. Jarang pegawai di Snaker itu membela majikan. Itu karena mereka berpikir begini, posisi buruh memang dari sononya itu sudah lemah. Sudah lemah. Karena ya diatur dengan kontrak kerja waktu tertentu atau kerja waktu tidak tertentu, kemudian kadang-kadang dalam klausul kontrak kerja atau ikatan kerjanya juga ada pasal-pasal yang diabu-abukan atau disembunyikan seperti itu ya. Ya, belum lagi pendidikannya kan. Belum lagi pendidikannya dan yang paling utama kebutuhannya. Jadi kalau kita mau jujur itu tenaga kerja itu sebenarnya hukum itu kan cuma 2% itu. 98% kan sebenarnya ekonomi. Karena dia mau makan, menghidupi anak istrinya. Bagi dia kadang-kadang hukum itu nomor sekian. Makanya di tenaga kerja pun tidak kontrak itu tidak harus tertulis. Yang memang menjadi sudah kebiasaan pun itu tetap dianggap sebagai perjanjian. Tapi bagaimana dengan kalau misalkan kontrak kerjanya tidak dipegang sama sekali? Karena banyak kejadian kan karyawan tidak memiliki kontrak kerja yang hard copy-nya gitu yang mereka bisa pegang sebagai bukti bahwa mereka dikontrak oleh perusahaan tersebut. Itu masih tetap kuat nggak dalam konteks persoalan ketenaga kerjaan ini? Kuat. Artinya apa? Kan nanti selain kontrak, kan nanti ada aliran dana gaji. Aliran dana gaji. Terus ada daftar hadir bahwa dia bekerja. Jadi ketika dia bekerja, sudah ada unsur bekerjanya, sudah ada unsur dia terima gaji, dan ada unsur kepatuhan karena dia menerima perintah kan. Job disk-nya sudah ada. Harus menyapu, siang istirahat, siang menyapu lagi, sore pulang. Tidak ada tertulis pun, tapi dia misalnya sudah terima gaji. Jadi artinya itu tetap hubungan kerja. Jadi artinya itulah yang saya katakan tadi, bisa dia juga dimungkinkan hubungan kerja itu dibuat secara lisan. Nah ini menarik, kita mau gali dari Bang Togar sendiri berdasarkan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun tadi menghadapi persoalan ketenaga kerjaan, apa sih yang bisa di-share dari dalam konteks ruang sidang itu, biasanya yang diperebutkan dalam tanda kutip, diperdebatkan oleh masing-masing pihak itu seperti apa, karena tadi 2 tahapan bipartit dan tripartit sudah dilakukan, sampai tahapan peradilan hubungan industrial itu apa yang biasanya terjadi di sana. Kita akan bahas itu Bang ya. Dan pemirsa Telisik Hukum akan segera kembali masih dengan Togar Sijabat, Kepala Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita akan menyoroti betul persoalan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia saat ini di masa pandemi COVID-19. Kami segera kembali.